Sekelompok 5 sahabat pergi berlibur ke pegunungan bersalju Norwegia untuk bermain snowboard. Namun, liburan yang awalnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk ketika salah satu sahabat mereka mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Karena tidak bisa kembali, mereka mencari perlindungan dan menemukan sebuah hotel tua dan terpencil yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana sambil menunggu bantuan. Namun, tanpa mereka sadari, hotel tersebut menyimpan rahasia kelam. Satu persatu dari mereka mulai menghilang secara misterius. Ternyata mereka tidak sendirian. Seorang pembunuh brutal tinggal di hotel itu. Seorang pria misterius dengan masa lalu kelam yang akan melakukan apapun untuk menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Dan inilah rekap film yang berjudul Cold Prey. Film ini dimulai saat kita melihat seorang anak laki-laki muda ketakutan dan memiliki tanda lahir aneh di wajahnya, sedang melarikan diri dari seseorang di tengah salju tebal. Setelah beberapa saat, anak laki-laki itu terjatuh di permukaan licin ketika salju mulai melemparkannya. Beberapa hari kemudian, orang tua anak laki-laki itu yang putus asa diwawancarai tentang hilangnya anak itu. Kasus itu menjadi sangat populer di kota itu, sementara sang ibu menjelaskan bahwa dia pergi bermain seperti biasa, tetapi kemudian tidak pernah kembali. Setelah ini, kita diperlihatkan potongan laporan berita yang mengungkap sejumlah besar orang telah hilang di pegunungan terdekat. Sebagian besarnya terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan diyakini lebih dari 100 orang tiba-tiba menghilang di sana. Meskipun polisi telah berupaya keras, keberadaan mereka masih belum diketahui. Film kemudian beralih ke masa sekarang, di mana kita melihat sekelompok 5 teman menuju pegunungan untuk bersenang-senang. Kelompok ini mencakup 2 pasangan, Eric dan Jenny, dan Michael dan Ingun, yang baru saja mulai berkencan. Anggota terakhir kelompok itu adalah seorang pria lajang bernama Martin. Dia begitu lajang sehingga dia menganggap tangannya sebagai pacarnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di lokasi mereka, yang jauh dari kota. Kelompok itu kemudian tidak membuang waktu, dan mulai memanjat gunung besar. Mereka memilih tempat yang tenang ini, karena mereka tidak ingin mengantri dan bermain ski di antara ribuan orang lainnya. Sesampainya di puncak, mereka benar-benar terdiam oleh pemandangan yang menakjubkan. Setelah mengobrol sebentar, mereka semua mulai bermain ski menuruni gunung. Selama beberapa menit pertama, mereka sangat bersenang-senang saat memamerkan keterampilan dan gerakan mereka yang mengesankan. Namun, bencana segera terjadi. Martin kehilangan keseimbangan dan mengalami kecelakaan. Yang lain bergegas memeriksanya, dan menyadari bahwa salah satu kakinya patah. Teman-temannya segera mengikatkan kain di sekelilingnya untuk menghentikan pendarahan, dan Jenny juga mendorong tulang itu kembali ke tempatnya. Ini akan mencegah bahaya untuk saat ini, tetapi Martin masih membutuhkan pertolongan pertama. Sayangnya, karena cuaca buruk dan ketinggian tempat tersebut, sinyal seluler tidak berfungsi. Jenny berpikir akan memakan waktu lama untuk kembali ke kota untuk memanggil bantuan. Jadi mereka mulai melihat sekeliling tempat itu, sampai mereka melihat sebuah bangunan di kejauhan. Martin sama sekali tidak dapat berjalan pada saat ini. Jadi kelompok itu membuat kereta luncur untuknya dan membawanya sampai ke tempat perlindungan. Setibanya di lokasi, mereka mendapati bangunan itu jauh lebih besar dari perkiraan. Eric mencoba membuka gerbang utama tetapi terkunci. Karena yakin bahwa bangunan itu kosong, dia memanjat jendela, memecahkan kaca, dan masuk. Dia kemudian membuka gerbang utama, dan akhirnya membuat semua orang masuk. Tempat itu tampak seperti semacam hotel, karena banyak kunci yang tergantung di sana-sini. Namun demikian, tempat itu benar-benar kumuh dan kotor, hampir seperti sudah lama ditinggalkan. Listrik pun padam. Jadi kelompok tersebut memutuskan untuk merawat Martin sendiri. Jenny memerintahkan teman-temannya untuk menyalakan api dan membawa alkohol, karena dia berencana untuk meluruskan kaki Martin dengan bantuan alat gips seadanya. Setelah sedikit mencari di sekitar rumah,
Michael berhasil menemukan beberapa botol alkohol, sementara Jenny mendapatkan lem perekat. Untungnya, Ingun punya beberapa obat penghilang rasa sakit di tasnya, jadi mereka bisa mulai menjahit luka Martin. Jenny kemudian dengan hati-hati melepaskan perban dari lukanya, membersihkannya, dan mengoleskan lem di tepinya. Sekarang setelah Martin terhindar dari bahaya, kelompok itu memutuskan untuk bermalam di sana, dan mereka berencana berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Eric, Michael dan Ingun kemudian memutuskan untuk memeriksa tempat itu, sementara Jenny tinggal bersama Martin. Ketiganya berjalan melalui koridor gelap, dan melihat beberapa ruangan di setiap sisi. Mereka juga memperhatikan bahwa kapak darurat telah dicuri dari tempatnya, tetapi tidak terlalu memperdulikannya. Segera setelah itu, mereka masuk ke ruang bawah tanah, yang ternyata adalah ruang generator. Eric mulai mengutak-atik kontrol, berharap dia dapat menghidupkannya kembali. Di luar, saat Martin dan Jenny sedang mengobrol, pintu utama tiba-tiba terbuka. Jenny segera naik untuk memeriksa, tetapi dia tidak menemukan siapapun di luar pintu. Di sisi lain, Eric entah bagaimana berhasil menyalakan generator, dan ini menyebabkan seluruh rumah menyala dengan lampu dan bahkan musik mulai diputar. Eric kemudian dengan senang hati pergi menemui pacarnya, sementara pasangan itu, Ingun dan Michael memutuskan untuk bermain-main di tempat itu, di mana mereka mencium sesuatu yang terbakar. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka tiba di sebuah ruangan yang tampaknya pernah terbakar di masa lalu. Segala yang ada di dalamnya telah menjadi abu, termasuk tempat tidur dan perabotan. Kemudian seluruh kelompok berkumpul di ruang tamu untuk bersenang-senang. Mereka memainkan musik, minum alkohol, dan bercanda satu sama lain. Saat ini, Jenny sedang memeriksa daftar tamu hotel, yang berisi banyak check-in dari para tamu. Jenny kemudian menemukan catatan aneh yang ditulis oleh salah satu tamu yang berbunyi, "Kami tahu kamu akan menemukan anak buahmu." Ini ternyata adalah catatan terakhir yang ditulis di buku harian, dan catatan ini berasal dari tahun 1975, hampir 30 tahun yang lalu. Kelompok itu bertanya-tanya apakah ada yang hilang, dan Jenny juga menemukan foto keluarga, yang terdiri dari orang tua bersama putra mereka, dan itu adalah anak laki-laki yang sama yang kita lihat dalam adegan film di awal. Setelah pesta berakhir, Michael dan Ingun pergi ke salah satu kamar tidur untuk menghabiskan waktu berdua. Mereka tidak sabar untuk bersenang-senang. Jenny dan Eric juga tidur di ranjang yang sama, tetapi mereka memutuskan untuk tetap di sebelah Martin sehingga mereka dapat memeriksanya. Di sisi lain, Michael mencoba masuk ke celana Ingun, tetapi Ingun menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia belum siap. Hal ini membuat anak lelaki itu yang putus asa dan marah. Jadi dia meninggalkan sesi intim itu dan mengaku bahwa selama ini dia hanya mempermainkannya. Ingun mencoba menjelaskan bahwa dia sangat mencintainya dan hanya ingin mengenalnya lebih baik terlebih dahulu. Tetapi dia dengan marah pergi. Michael turun ke bawah dan mulai minum minuman keras untuk menenggelamkan kesedihannya. Sekarang dia sendirian. Ingun memutuskan untuk mandi, tetapi ketika dia menyalakan keran, percaya bahwa itu adalah pacarnya. Dia kemudian segera mengumpulkan barang-barangnya untuk kembali ke teman-temannya, tepat pada saat ini. Seseorang misterius menusuknya dari belakang. Gadis malang itu berteriak memanggilnya sekeras-kerasnya, tetapi orang-orang di bawah tidak dapat mendengarnya karena musik yang keras. Dalam keadaan berlumuran darah, Ingun berlari melalui koridor, dan hampir mencapai ruang tamu tempat pacarnya sedang minum. Sayangnya, si pembunuh datang pada saat yang sama dan menyeretnya pergi. Malam itu, tak seorang pun teman yang pergi menengoknya. Michael yakin bahwa dia marah dengan apa yang dikatakannya sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk memberinya waktu. Namun di pagi hari, Michael menyadari kesalahannya, dan menuju kamarnya dengan sarapan. Michael mengetuk pintu dan meminta maaf atas kata-katanya sebelumnya. Namun saat dia tidak menanggapi, dia hanya meninggalkan sarapan di lantai dan pergi. Di lantai bawah, Eric sudah berpakaian dan siap keluar untuk mencari bantuan. Sebelum pergi, dia melakukan percakapan romantik dengan Jenny. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Eric meninggalkan rumah. Cuacanya masih buruk, tetapi dia bertekad mencari bantuan untuk teman-temannya. Dia kemudian memulai perjalanannya di tengah badai salju yang brutal. Namun saat Eric melangkah lebih jauh,
Ia melihat jejak darah di salju. Karena panik, ia mengikutinya hanya untuk menemukan tubuh Ingun yang tak bernyawa tergeletak di tanah. Erik mencoba menyadarkannya, tetapi tepat pada saat itu, pria gunung yang sama dari sebelumnya menyerangnya dari belakang. Di sisi lain, lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip. Michael dan Jenny menuju ruang bawah tanah. Ketika Martin terbangun beberapa saat kemudian, ia tidak mendapati seorang pun di sekitarnya. Dia mencoba memanggil mereka, tetapi tidak ada jawaban. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Jadi dia bangkit dari sofa dan mulai mencarinya. Di ruang bawah tanah, Michael dan Jenny berusaha semaksimal mungkin memperbaiki generator. Ketika sedang melakukannya, mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu tersembunyi yang disegel dengan sebatang kayu. Keduanya membukanya, dan dengan santai masuk ke dalam, di mana mereka menemukan banyak barang. Mereka yakin barang-barang itu milik pemilik hotel. Saat mereka masuk lebih dalam ke ruangan gelap itu, mereka menemukan sebuah ruangan yang tampaknya baru saja ditempati. Mereka juga menemukan clipping artikel surat kabar. Sebagian besar berita tersebut berkisah tentang anak laki-laki berwajah penuh bekas luka dari adegan film di awal, dan judul beritanya adalah "Tragedi Terjadi Lagi". Artikel berita lainnya memiliki judul utama "Hotel Kejahatan", dan mereka mengetahui bahwa hotel tempat mereka menginap sebenarnya sudah ditinggalkan 3 dekade lalu. Mereka bertanya-tanya bagaimana pemiliknya bisa memiliki barang baru seperti topi dan kacamata hitam. Duo ini juga menemukan barang-barang seperti perhiasan dan kunci mobil. Karena tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan barang-barang pribadi seperti itu, Michael dan Jenny akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka segera memutuskan untuk keluar dari tempat ini. Namun pada awalnya, Jenny ingin berbicara dengan Ingun secara pribadi. Namun, begitu dia membuka pintu, dia sangat terkejut melihat darah berceceran di lantai. Di sisi lain, Martin pergi ke dapur, di mana ia menemukan sebotol kacang dan mencoba membukanya tetapi tidak berhasil. Saat Michael tiba di lantai bawah, ia dikejutkan oleh teriakan temannya, lalu ia bergegas menuju dapur. Tetapi Michael menjadi semakin ketakutan saat dia melihat darah mengalir keluar dari pintu. Dia perlahan masuk ke dalam, hanya untuk mendapati Martin tergeletak santai di lantai. Ternyata dia terjatuh saat mencoba membuka kaleng kacang. Tepat saat itu, Jenny tiba di sana dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan dia hanya berkata, "Ingun." Jenny kemudian membawa mereka ke kamar, di mana Michael menemukan kalung pacarnya di lantai berlumuran darah yang menghancurkannya. Saat ketiganya hendak keluar, tiba-tiba mereka mendengar pintu dibanting. Hal ini mendorong kelompok itu untuk bergegas masuk ke salah satu ruangan, dan membuat barikade di sana. Pada titik ini, Jenny menjelaskan situasinya kepada Martin, dan Martin mengusulkan agar mereka menunggu pacarnya datang membawa bantuan. Tetapi Michael berpikir itu ide yang buruk. Dia yakin mereka tidak akan bertahan hidup lama. Setiap menit berlalu, Michael menjadi semakin paranoid, dan ketika ia tidak dapat menahannya lagi, ia memutuskan untuk keluar dan mencari pacarnya. Yang lain mencoba menghentikannya, tetapi Michael sudah mengambil keputusan. Kemudian dia perlahan keluar dari ruangan dan menuju ke bawah. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia berharap dia masih hidup. Setelah sampai di lantai bawah, dia meraih senjata tajam, lalu pergi ke setiap kamar untuk memeriksa Ingun. Dia membuat banyak keributan selama pencarian. Pada satu titik, dia tiba-tiba diserang oleh pria gunung yang tinggi besar, tetapi dia berhasil menghindarinya. Michael bergegas keluar dari pintu utama, tapi dia tahu dia tidak akan berhasil sampai jauh. Ketika si pembunuh tiba di pintu, dia tidak melihat seorang pun. Ternyata Michael bersembunyi di atas atap, dan dia dengan sabar menunggu pria gunung itu pergi. Kemudian, ia bergegas kembali ke teman-temannya dan menjelaskan bahwa ia baru saja melihat seorang pria besar memegang kapak raksasa. Tiba-tiba, setelah pukulan itu berhenti, Michael mendesak Jenny untuk pergi bersamanya selagi mereka masih punya kesempatan. Ia yakin bahwa Martin hanyalah beban sehingga mereka harus meninggalkannya. Tetapi Jenny mengklaim pasti ada cara lain. Michael menjawab dengan mengatakan tidak ada cara lain.
Lalu dia memanjat keluar jendela dan bergegas ke gudang terdekat, berharap mendapatkan beberapa perlengkapan penting. Namun peruntungannya kandas saat ia menginjakan kaki di perangkap beruang, dan suara teriakannya membuat teman-temannya waspada. Setelah menyingkirkan jebakan itu, Michael segera masuk ke dalam gudang dan melihat manusia gunung mendekat. Dia mencoba bersembunyi, tetapi sayangnya si pembunuh berhasil menemukannya. Kemudian, tepat di depan mata teman-temannya, leher Michael diremukkan hingga ia tewas di tempat. Sekarang Jenny dan Martin telah melihat betapa mematikannya pembunuh itu. Mereka memutuskan untuk melarikan diri. Dia membantunya keluar dari ruangan, dan mereka bersembunyi sementara di dalam toko. Namun karena mereka adalah sasaran empuk saat ini, Jenny memutuskan untuk mencari sesuatu yang berguna. Dia dengan berat hati meninggalkan temannya yang terluka di kamar, dan berjanji akan segera kembali. Pada adegan berikutnya, Jenny pergi ke gudang yang sama tempat Michael dibunuh sebelumnya. Setelah mencari-cari sebentar, dia berhasil menemukan kereta luncur besar, tetapi terlalu berat untuk dipindahkan. Di sini perhatiannya tiba-tiba tertarik oleh sesuatu. Ternyata itu adalah sebuah senapan, yang mungkin milik si pria gunung. Jenny memperhatikan bahwa itu berfungsi, dan dia berhasil menemukan peluru, dan ini memberinya keyakinan untuk kembali ke hotel. Setelah dia berkumpul kembali dengan Martin, dia menceritakan rencananya untuk menembak mati pria gunung itu. Dia tahu bahwa dia hanya mempunyai satu kesempatan, tetapi itu akan menjadi kesempatan terbaik mereka. Keduanya kemudian menuju ke ruang bawah tanah, yang diyakini Jenny sebagai tempat pembunuhnya saat ini berada. Dia menyembunyikan Martin dalam kegelapan, dan mematikan generator, sebelum masuk ke ruang rahasia sendirian. Saat dia hendak meraih lebih jauh, tiba-tiba ada yang menangkap kakinya dan membuatnya ketakutan. Ternyata pacarnya, Eric, yang masih hidup. Jenny senang melihatnya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan, dia memutuskan untuk menangani ancaman itu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mendengar suara langkah kaki si pembunuh mendekat. Dia segera tiba dengan membawa lentera di tangan, dan Jenny bersiap untuk menembaknya. Namun sebelum dia bisa melakukannya, dia dengan cerdik mematikan lampu, membuat tempat itu menjadi gelap. Keduanya kemudian berkumpul, dan Martin mendesak Jenny untuk segera pergi, tetapi dia menolak karena pacarnya masih hidup. Tak lama kemudian, dia muncul lagi, dan Jenny melepaskan tembakan satu-satunya, tetapi tembakannya meleset karena mereka menyadari si pembunuh menggunakan Eric sebagai tameng. Si manusia gunung juga menghabisi Eric, sehingga jumlah korban tewas menjadi 3. Kini setelah mereka terpojok, Martin dengan berani mengambil senapan dari Jenny dan memerintahkannya untuk melarikan diri. Dia akan mencoba mengulur waktu si pembunuh selama yang dia bisa, dan Jenny melarikan diri dari ruangan, meninggalkan temannya untuk mati. Segera setelah dia pergi, manusia gunung itu melancarkan serangan terhadap Martin, membunuhnya seketika. Jenny kemudian bergegas keluar rumah, dan mengenakan skinya. Dia mencoba berlari menembus lapisan salju tebal di tengah kegelapan, tetapi pria gunung itu dengan mudah mengejarnya dan menjatuhkannya. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di kereta luncur, bersama teman-temannya yang lain yang sudah meninggal. Pembunuh itu menyeret mereka ke suatu tempat untuk dibuang, dan dia tidak menyadari bahwa Jenny masih hidup. Segera setelah itu, dia membawa mereka ke celah yang dalam, dan mulai melemparkan mayat-mayat itu satu demi satu. Saat dia teralihkan, Jenny berhasil menemukan pisau cukur di salah satu saku temannya. Ketika si manusia gunung mendatanginya, dia menusuknya di dada, dan berlari untuk mengambil kampaknya, tetapi si pembunuh dengan mudah menggagalkan usahanya. Di tengah perjuangannya, dia mencapai tepi jurang, dan tampaknya dia akan jatuh ke dalamnya. Namun, Jenny kemudian secara impulsif melepaskan kacamata pria itu dari wajahnya, menyebabkan dia menjadi buta sesaat, dan kita juga melihat sekilas wajahnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Jenny meraih kampak dan menusukkannya ke dada. Si lelaki gunung itu terluka parah karenanya. Saat psikopat itu terjun bebas, ia teringat kembali masa kecilnya saat ia dikejar di tengah salju. Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan, terungkap bahwa orang-orang yang mengejarnya tidak lain adalah orang tuanya sendiri, dan psikopat itu adalah anak laki-laki yang mempunyai tanda di wajahnya seperti di awal film. Mungkin inilah alasannya mengapa dia berubah menjadi monster yang kejam.
Jasadnya kini terbaring bersama keempat sahabat Jenny yang dibunuhnya dengan kejam. Dan disinilah filmnya berakhir. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap film-film terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di rekap film lainnya.